Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, selama pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa kalau terpaksa keluar harus memakai masker ya. Materi pertemuan kita kali ini yaitu mengenai pasar. Indikator dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan pengertian pasar, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri pasar, dan siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pasar. Pertama ada pengertian pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan transaksi jual beli, sekaligus tempat berkumpulnya orang atau organisasi yang melakukan jual beli sekaligus untuk mencari derma atau sumbangan. Kemudian menurut Kotler dan Armstrong, pasar adalah seperangkat pembeli yang potensial dan aktual dari suatu produk dan jasa. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri pasar. Seperti gambar ini, ciri-ciri pasar yaitu adanya pembeli dan penjual, adanya barang atau jasa yang dijual, adanya transaksi antara pembeli dan penjual yaitu dengan tawar-menawar, kemudian ada interaksi antara pembeli dan penjual. Berikutnya ada jenis-jenis pasar. Yang pertama ada jenis pasar menurut bentuk kegiatannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar nyata dan yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar nyata itu seperti ini, yaitu pasar di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan melihat keadaan langsung bagaimana bentuk dari produk yang dijual. Kemudian yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung atau yang sering kita kenal sebagai marketplace. Ada pasar menurut transaksi juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada pasar tradisional dan yang kedua ada pasar modern. Nah, pasar tradisional itu ada pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar sehingga mendapatkan harga yang pas bagi kedua belah pihak. Nah, kemudian ada pasar modern, yaitu di mana pasar tersebut sudah menentukan harga yang pas sehingga pembeli tidak bisa menawar. Nah, contoh dari pasar tradisional yaitu seperti pasar yang ada di kampung-kampung halaman, seperti pasar Peterongan, pasar Juar. Nah, untuk pasar yang modern itu seperti Indomaret, Alfamaret. Ada pasar menurut jenis barang, yaitu pasar yang hanya menjual satu jenis barang yang dijual. Contohnya pasar ikan, di mana pasar tersebut hanya menjual produk ikan saja, tidak dengan sayuran atau bahan-bahan lainnya. Kemudian yang keempat ada pasar menurut waktu. Yang pertama ada pasar yang diadakan setiap mingguan, bulanan, atau acara-acara tertentu. Misalnya saja dalam acara Car Free Day, yaitu dilakukan di setiap hari Minggu. Nah, itu termasuk pasar menurut waktu. Yaitu ada pasar menurut bentuk dan strukturnya juga dibagi menjadi dua, yaitu pasar dengan persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna. Untuk pasar yang sempurna yaitu biasa disebut dengan pasar murni, di mana pembeli dan penjual sudah mengetahui keadaan pasar tersebut. Kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu terdapat banyak pembeli namun hanya beberapa penjual. Dengan penjual yang dapat menentukan harga, penjual tersebut memiliki berbagai jenis barang. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ada beberapa, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Sekian materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai pasar monopoli, pasar oligopoli, dan monopolistik. Kemudian kalian mencari materi tentang pasar tersebut dan kita diskusikan untuk minggu depan.
Sebelum kita akhiri, Ibu ada video mengenai pasar tradisional, di mana selama pandemi ini kita tidak bisa pergi ke supermarket, sehingga tidak ada salahnya jika kita mulai belanja di pasar tradisional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.